Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu buah pertanyaan. Pertanyaan ini datang dari akun The Winner 20. Wah, luar biasa namanya, The Winner 20. Mungkin maksudnya The Winner 2020 ya. Pemenang tahun 2020. Saya percaya saudara adalah pemenang karena Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Shalom Pendeta Billy, saya ingin bertanya tentang penglihatan Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Pertanyaan, apakah Allah dan Yesus merupakan pribadi yang berbeda? Thanks. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan ini. Yesus dan Allah bukanlah pribadi yang berbeda. Yesus adalah Allah. Dan ada hal yang istimewa dengan Yesus, yaitu Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak ada yang aneh dalam ayat Kisah Para Rasul 7 ayat 55 ini, yang mengatakan bahwa Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mengapa saudara? Sebab Yesus dikatakan adalah Allah. Mengapa tidak aneh saudara? Karena Yesus sudah disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari kita perhatikan Yohanes 1 ayat 1-4 dan kemudian ayat 14. Saya akan baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang terkasih, ada 3 pribadi Allah yang dinyatakan kepada kita dalam Alkitab, yaitu Bapa, Yesus Kristus yang disebut sebagai anak tunggal Bapa, dan Roh Kudus. Namun bukan berarti ada 3 Allah, melainkan hanya satu Allah, saudara. Allah itu esa. Esa dalam 3 oknum atau 3 pribadi. Dan 3 oknum ini atau 3 pribadi ini adalah satu. Esa. Realita tentang Allah mungkin tidak dapat dimengerti oleh banyak orang. Tapi kita yang percaya dapat mengerti. Karena iman dan ilham Roh Kudus bagi kita. Kita dapat mempercayai apa yang Alkitab katakan mengenai keberadaan, pribadi dan sifatnya. Dan dengan iman percaya itu, kita dapat memahami realita Allah, Tuhan Sang Pencipta yang telah datang sebagai manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang perlu kita mengerti. Istilah berdiri ataupun duduk di sebelah kanan Allah yang dihubungkan dengan Tuhan Yesus merupakan terjemahan dari suatu kalimat yang dituliskan pada konteks 2000 tahun yang lalu. Kita tidak dapat memahaminya begitu saja dengan pengertian bahasa kita sekarang ini. Tapi kita dapat mengerti apa yang dimaksud dengan membaca teks-teks dalam Alkitab. Mari kita perhatikan saudara, Matius 26 ayat 63-65. Tertulis demikian. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Perhatikan di sini saudara, reaksi imam besar terhadap perkataan Tuhan Yesus.
yang dalam kalimat ucapannya ada mengatakan bahwa dirinya duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Reaksi imam besar ini sungguh luar biasa, saudara. Bisa kita perhatikan. Imam besar mengatakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus merupakan penghujatan kepada Allah. Dengan melihat reaksi imam besar dan orang-orang di situ, kita memahami bahwa perkataan Tuhan Yesus mengenai duduk di sebelah kanan yang maha kuasa bukanlah perkataan yang mempunyai pengertian yang biasa-biasa. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah melalui ucapannya itu. Kemudian perhatikan juga reaksi orang-orang yang melawan Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55-57 yang tertulis demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, reaksi mereka memiliki kesamaan dengan reaksi imam besar. Mereka berteriak-teriak dan menutup telinga dan serentak menyerbu Stefanus. Mengapa, saudara? Karena pernyataan Stefanus mengenai Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah ini bagi mereka adalah suatu penghujatan kepada Allah, karena kalimat ini menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini memiliki suatu makna yang dalam. Bukan sekedar arti secara harafiah, berdiri di sebelah kanan Allah, tapi mempunyai makna tentang kealahan atau ketuhanan Kristus itu sendiri. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Itu sebabnya pernyataan ini dianggap menghujat Allah. Sekali lagi saudara, jawaban atas pertanyaan ini adalah Yesus dan Allah bukan pribadi yang berbeda. Yesus adalah Allah. Ingatlah kembali ayat dalam Yohanes 1 ayat 1-4 dan juga 14. Bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Untuk memahami ayat-ayat Alkitab, kita perlu membaca dan memahami Alkitab secara menyeluruh. Bukan hanya berpatokan pada satu ayat saja. Karena ayat-ayat dalam Alkitab berhubungan satu dengan lainnya. Dan jangan memahami dengan memakai pengertian kita sendiri. Tapi kita harus tunduk pada pengurapan dan ilham Roh Kudus yang memimpin dan menerangi hati kita untuk mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kiranya jawaban ini dapat memberikan pengertian kepada saudara semua dan khususnya kepada yang bertanya, yaitu akun The Winner 20. Saya percaya Roh Kudus juga akan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita semua, sehingga kita dapat lebih lagi memahami mengenai hal ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab yang selanjutnya. Haleluya.